Om Swastiastu, selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami akan berbagi cara fermentasi kotoran hewan sapi nih teman-teman, yang bahan bakunya kurang lebih 200 kg. Kami kira ini sangat sederhana dan dijamin nanti pasti akan berhasil. Bahan-bahan yang kami gunakan: kotoran sapi. Ini kotoran sapinya sudah kami simpan kurang lebih selama 6 bulan teman-teman, jadi sudah hancur seperti tanah. M4, air kelapa teman-teman, ini dedak halus, ini gula pasir teman-teman. Bahan yang bisa teman ganti, ini dedak ini teman-teman bisa ganti dengan tepung beras teman-teman. Untuk 200 kg bahan baku teman-teman cukup gunakan 1/4 kilo kalau menggunakan tepung beras teman-teman. Gula pasir biasanya teman-teman bisa gunakan tetes tebu atau glukosa atau gula merah yang sudah dicairkan teman-teman, karena kami punyanya ini kami pakai gula pasir teman-teman. Dan M4 mengenai dosis, karena kami membuatnya dalam jumlah sedikit, ini konga kurang lebih 1 piring. Nanti M4 nya kami pakai 100 ml saja teman-teman, itu pun sudah banyak. Dan air kelapanya ini kurang lebih 1,5 liter, dan gula pasir 2-3 sendok makan teman-teman. Yang perlu kita persiapkan adalah sekop ataupun pacul untuk mengaduk nanti teman-teman, ember untuk mencampur bahan tadi M4 dan air kelapa, dan sprayer teman-teman nanti untuk aplikasi penyiraman. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencampur air kelapa dengan gula pasir teman-teman. Kita tuang ke dalam wadah ember pencampurnya. Gula pasirnya kita aduk teman-teman sampai benar-benar larut. Untuk M4 kita beri 100 ml teman-teman. Kita aduk dulu sampai rata sebelum dituang ke dalam tangki. Untuk air kelapa teman-teman bisa sesuaikan tergantung bahan baku. Bila terlalu kering silahkan ditambah dosisnya, kisaran sampai 2 liter teman-teman. Sebelum disiram dengan campuran tadi, baiknya bahan baku ini atau kotoran sapi ini kita ratakan setipis mungkin teman-teman. Setelah diratakan teman-teman, kita taburkan dedak halus ataupun tepung beras yang akan kita pakai teman-teman. Kebetulan di sini kami gunakan dedak halus. Kita taburkan 1 kali saja di permukaan ini teman-teman, secara merata teman-teman. Dedak ini fungsinya adalah kita ambil karbohidratnya, makanan awal daripada bakteri yang terkandung di dalam M4 nanti teman-teman. Setelah rata teman-teman, kita lihat cukup tipis saja, yang asalkan rata teman-teman. Setelah itu kita siram dengan cairan M4 yang sudah kita campur dengan air kelapa
dan gula tadi teman-teman. Kita siram merata, nanti disesuaikan agar jangan terlalu kering dan terlalu basah teman-teman. Pada waktu fermentasi ini teman-teman tidak perlu menambahkan bahan-bahan lain, karena itu bisa menyebabkan gagal fermentasi kita. Misalnya abu gilingan atau arang sekam teman-teman, jangan dulu ditambahkan. Bila teman-teman mau menambahkan volumenya, silakan tambahkan dengan misalnya tepung ikan, tepung tulang ikan, air ikan boleh juga teman-teman, termasuk bahan-bahan kompos, silahkan ditambah. Kami sarankan jangan menyampurnya dengan abu gilingan, arang sekam, dan ataupun kapur dolomit teman-teman. Sebaiknya hal yang kami himbau tadi nanti dicampur setelah pengaplikasian pupuk ini atau setelah fermentasi ini berhasil sekitar 2 minggu kemudian teman-teman. Setelah penyiraman tadi, lakukan pengadukan kurang lebih 3 kali bolak-balik sambil meratakan. Bila ada kotoran hewan ini atau kotoran sapi ini, bila masih ada yang menggumpal teman-teman, silahkan aduk. Semakin banyak kali semakin bagus teman-teman. Setelah dirasa rata teman-teman, silakan periksa campuran tadi apakah sudah cukup kelembabannya dengan cara mengepal teman-teman. Bila dia dikepal tidak terhambur ataupun tidak becek teman-teman, lengket, itu macam begini teman-teman. Nah, ini campurannya sudah pas teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu menambahkan air lagi untuk disiram ke bahan ini teman-teman. Bahan ini sudah jadi teman-teman, tinggal menunggu proses fermentasinya 2 minggu ke depan teman-teman. Teman-teman bisa menumpuknya langsung semacam ini, hindari terkena siraman air hujan ataupun terpapar sinar matahari langsung teman-teman. Bila teman-teman mau menggunakan wadah sak, teman-teman bisa langsung menyimpannya ke dalam sak, asalkan isiannya tidak terlalu padat. Nanti bila ditumpuk, ketebalan saknya itu kurang lebih maksimal 10 cm teman-teman. Bila teman-teman mau menumpuk semacam ini, usahakan tumpukannya tidak melebihi daripada 15 cm teman-teman, agar teman-teman tidak perlu mengaduknya lagi untuk keesokan harinya. Setelah ketebalannya merata dan pas teman-teman, kurang lebih 15 cm, silakan bahan ini ditutup kembali serapat mungkin agar kedap udara teman-teman. Baik itu menggunakan bahan plastik, bila bahan plastik, gunakan plastik yang berwarna gelap teman-teman. Di sini kami menggunakan terpal teman-teman. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil teman-teman, bila teman-teman melakukannya di pagi hari, ketika sore harinya tumpukan kotoran hewan ini akan menjadi sangat panas teman-teman, bahkan panas sekali. Bila terlalu panas teman-teman, silakan buka barang 5-10 menit, kemudian ditutup ulang. Begitupun seterusnya. Biasanya kami tidak pernah melakukan fermentasi hingga 2 minggu. Dari 1 minggu setelah fermentasi, biasanya kotoran hewan yang kami fermentasi sudah dingin teman-teman. Itu sebenarnya sudah siap diaplikasikan teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami juga mohon masukan para senior-senior kami di bidang pembuatan pupuk organik ini. Semoga saja video ini bisa memberi gambaran buat teman-temanku pemula yang ingin membuat
pupuk fermentasi dari kotoran hewan teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya teman-teman. Buat teman-temanku yang belum subscribe, silakan tinggalkan subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang mungkin berguna.